Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor registrasi sengketa 027/2 Romawi garing spasi PSI/2024 antara Victory Law Firm terhadap Kementerian Investasi atau BKPM RI segera dimulai. Majelis Komisioner memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 027/2 Romawi/PSI/2024 antara Victory Law Firm terhadap Kementerian Investasi BPKM RI pada hari Senin 24 Juni 2024 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, para pihak sudah hadir semua. Izin ketua untuk kuasa termohon dan pemohon sudah hadir. Silakan para pihak menempati tempat yang sudah disediakan. Pemohon di sebelah kanan majelis dan pemohon di sebelah kiri majelis. Sebelum sidang dimulai, Panitera akan membacakan tata tertib persidangan. Saya persilakan Panitera. Baik, Tuan. Tata tertib persidangan. 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang. A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan. B. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis komisioner. 2. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, dan ahli menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada majelis komisioner melalui panitera yang ditugaskan untuk itu. 3. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 4. Pengunjung sidang dilarang: A. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau pegawai komisi informasi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, dan ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap Komisi Informasi. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap Komisi Informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah Ketua Majelis Komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Terima kasih. Baik, kepada para pihak, saya sampaikan bahwa hari ini adalah sidang pemeriksaan awal, di mana pada pemeriksaan awal ini kami akan memeriksa terkait kewenangan absolut dan kewenangan relatif dalam sengketa ini, bahwa sengketa ini juga berkaitan dengan permohonan informasi, bukan pelayanan publik. Kemudian kami akan memeriksa legal standing para pihak dan kami akan memeriksa terkait batasan waktu penyampaian permohonan informasi ke badan publik maupun penyelesaian sengketa, permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi, apakah waktunya sesuai. Untuk itu saya persilakan kepada pihak termohon dulu untuk identitasnya, silakan disampaikan kepada majelis. Termohon juga silakan siapkan surat kuasa dan KTP-nya.
dari pihak pemohon hadir berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 garing FLF garing SK KIP titik RI garing 2 Romawi garing 2024. Ada 8 orang penerima kuasanya. Yang hadir di sini siapa? Eli Puspitasari dan satu lagi? Oh, bukan penerima kuasa ya? Tidak ada dalam kuasa. Oke. Berarti tidak punya hak untuk bicara ya? Selanjutnya dari pihak pemohon yang hadir adalah Yuliana Rizkyana Agung Rio. Untuk Yuliana nggak ada KTP-nya ya? Ya, lain kali kita nggak bisa SIM ya, karena SIM bukan apa ya, bukan identitas kependudukan. Ibu ada KTP-nya? Silakan di Baik, pemohon saya sampaikan, termohon hari ini hadir masih menggunakan surat tugas karena surat kuasanya disampaikan belum ada. Sebenarnya ini kembali kepada pemohon, apakah sidang akan kita lanjutkan atau tidak, karena ketentuan biasanya harusnya surat kuasa. Namun saya menyarankan demi cepatnya proses sidang, kita tetap lanjut. Nanti di sidang berikutnya baru surat kuasa harus dilengkapi. Bagaimana dari pemohon? Apakah akan lanjut atau sidang diskors? Kita lanjut ya, sepakat ya. Baik, termohon kita akan tetap melanjutkan ya, tetapi pada sidang berikutnya wajib dilengkapi dengan surat kuasa ya bagi para penerima kuasa. Saya akan membacakan ringkasan permohonan nomor register sengketa 027. Yang pertama adalah bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat nomor 001 garing VLF garing PRM strip PPID titik OSS garing 1 Romawi garing 2024 tertanggal 2 Januari 2024. Adapun informasi yang diminta terkait dokumen tentang ketentuan kewajiban pendirian izin usaha atau pelengkapan dokumen fasilitas olahraga B23 area Simpruk, yaitu 1 izin usaha, 2 izin sarana usaha, 3 IMB atau PBG, 4 izin penyelenggaraan perparkiran di ruang milik jalan. Kurang lebih yang dimohonkan demikian ya. Ada yang ingin tambahkan? Cukup ya. Yang kedua, bahwa pemohon melalui surat nomor 006 tertanggal 19 Januari 2024 mengajukan keberatan kepada Menteri Investasi BPKM RI karena tidak dipenuhinya permintaan informasi oleh pemohon. Saya ulang, tidak dipenuhinya permintaan informasi pemohon. Bahwa termohon menyampaikan tanggapan melalui surat nomor 25 garing B.8 garing A.3 garing 2024 tertanggal 5 Januari 2024 terkait permohonan informasi dokumen berupa perizinan usaha, izin sarana usaha, IMB atau PBG dan izin penyelenggaraan perparkiran di ruang milik jalan merupakan informasi yang dikecualikan. 4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat tertanggal 26 Januari 2024 yang diterima dan diregister pada kepaniteraan Komisi Informasi pada tanggal yang sama dengan nomor sengketa 027 garing 3 Romawi garing KIP strip PSI garing 2024. Baik, kita akan klarifikasi surat menyurat. Pemohon mengirimkan di tanggal berapa suratnya kepada termohon permohonan informasinya?
melalui apa? Datang langsung dengan adanya undangannya. Oh, baik. Termohon menerima di tanggal berapa? 2 Januari ya. Ada respon dari termohon terhadap surat permohonannya? Pemohon? Ada respon? Tanggal? Pemohon menerima responnya? Coba saya lihat 2 Januari. Saya kok nggak 2. Saya kok nggak dapat ya. Termohon menerima di tanggal berapa keberatannya? Permohonan balasannya, jawaban dari Atas surat tanggal 2 Januari itu tidak ada respon yang mulia. Kemudian tanggal 19 Januari kami mengirimkan kembali suratnya ke kami atas tidak diresponnya surat kami itu pernyataan keberatan tanggal 19 Januari 2024. dari termohon tanggapannya atas keberatan atau atas permohonan informasi ya? Jadi tanggal 2 Januari itu kami mengirimkan kepada Ya, termohon ya, tidak ada tidak ada respon kan? Ya, tadi kan dari termohon menyatakan ada respon. Saya menanyakan nih, respon itu atas keberatan atau atas permohonan informasi? Ini untuk yang surat balasan dari kami tanggal 5 Februari tersebut, itu balasan atas surat tanggal 2 Januari. Balasan atas Surat permohonan bersurat data tanggal 2 Januari yang nomor 01 LF LKM CPPID 21 2024. kalau surat yang tanggal 19 Januari diterima nggak? Surat 19 Januari sebenarnya kan dikirimnya itu melalui alamat email TU Menteri langsung ya. Jadi secara sistem memang kalau untuk PPID-nya tidak menerima, tapi untuk PKPM menerima. Dikirimnya by email ya, yang 19 Januari? Yang tanggal 19 Januari kami mengirimkannya langsung diterima langsung. 19 Januari? Iya. Dikirim Terima langsung? langsung ya, ada buat di mana Itu ada, coba saya lihat. Ini ada tanda terima nih. Coba silakan dari termohon. TU Kepala PPKM. Terus karena Ya. interaksi dan langsung. Oh gitu. Ya, ini kan surat tertanggal 2 Januari, kenapa baru direspon tanggal 5 Februari? Di Februari karena di kita kan ada ini yang masa pembahasan permasalahan-permasalahan harus dirapatkan dengan ini terkait. Dan available dari terutama dari Biro Hukum baru ngasih nota dinas terkait dengan legal opinion terkait dengan permintaan itu tanggal 2 Februari dan karena butuh koordinasi PPID-nya siapa sih PPID-nya? PPID-nya Ada nggak hadir? PPID ya? dari Biro KM nya tidak dari Biro Kan batas menjawab permohonan ini kan 10 hari doang. Semua. Iya, ini kan udah lewat lama ya, udah sampai 1 bulan.
Jadi termohon kalau misalnya membutuhkan tambahan waktu itu wajib menghubungi pemohon. Kami membutuhkan tambahan waktu misalnya 7 hari yang di undang-undang 7 hari. Itu nggak bisa lewat dari situ. Jadi undang-undang ini kan sebenarnya memangkas birokrasi yang seperti itu, tele-tele sekali. Kita nggak mau tahu mau di biro hukum prosesnya lama atau mau di siapa kemudian dirapatkan prosesnya lama, itu pemohon atau majelis juga nggak mau tahu. Yang penting waktunya 10 hari plus 7 hari kerja kalau menghubungi pemohon ya. Kalau tidak menghubungi makanya kami pakai dalam 10 hari. Itu wajib menjawab. Tuh. Ya. Baik, berarti suratnya ini diterima ya. Nanti silakan dicek yang keberatannya, karena keberatannya ini ada tanda terimanya, berarti harusnya diterima ya. Nanti dicek untuk di dokumen dari PPID. Nah, kemudian jangka waktu penyampaian ke Komisi Informasi memenuhi ya, Panitra ya, dalam jangka 14 hari. Baik, di sini termohon kemudian menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang dikecualikan. Ini kan informasi yang ditanya, ini kan beberapa informasi yang diminta nih, siapa pihak yang mengajukan permohonan perizinan, bagaimana legal standing dari pemohon perizinan, kemudian bagaimana awal pendirian fasilitas olahraga B23, apakah ada notulen dan dokumentasi tentang pelibatan atau pengikut sertaan warga sekitar dan sebagainya. Ini ada banyak poinnya yang ditanyakan. Semuanya dikecualikan. Untuk perizinan yang diminta dikecualikan yang menjadi partikel tidak mungkin hanya nomornya saja atau tanggalnya karena suratnya bisa kami berikan. Tapi untuk pemberian salinan dokumen hasil tadi nanti tidak bisa. Sudah dilakukan uji konsekuensi. Berdasarkan SK Kabupaten kita Sudah dilakukan uji konsekuensi belum? Mengecualikan sebuah informasi kan kalau tidak bisa berdasarkan, ya saya informasikan ya, mengecualikan sebuah informasi tidak bisa hanya berdasarkan peraturan kepala badan, bahkan peraturan presiden sekalipun nggak bisa. Harus berdasarkan undang-undang, baru itu secara otomatis dikecualikan. Kalau hanya berdasarkan peraturan kepala badan, maka wajib dilakukan yang namanya uji konsekuensi. Nah, pertanyaan saya sudah dilakukan belum uji konsekuensi? Kebetulan SK Kepala Badan kita nomor 58 tahun 2016 itu tentang hasil uji konsekuensi informasi publik di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Coba sendiri. Ini mencakup semua yang ada dimohonkan oleh pemohon sudah termuat di sini. Ini tahun 2016 ya? Iya. Nggak pernah direvisi? Sedang masih dibuat. Bukannya tiap tahun diwajibkan untuk mengupdate ya? Ininya atas nama PPID yang tahun sebelumnya. Kenapa? Di tahun 2023 kami masih atas nama PPID bukan belum aktif. Yang tahun 2023 mana? Yang pengecualiannya? Ada nggak? Mungkin di minggu depan kita tahu siapa. Saya persilakan majelis barangkali ada yang ingin digali. Saya ke pemohon ini minta beberapa dokumen. Kira-kira tujuannya apa ya? Tidak tertuang di sini tujuan untuk perolehan informasi. Iya, kan di undang-undang diatur. Kita mengajukan permohonan informasi harus dijelaskan untuk apa tujuannya dan penggunaannya tidak lepas dari tujuan tersebut. Gimana ya? Ada nggak disebutkan gitu? Di tanggal 2 tidak ada disebutkan.
bangunan itu terhadap persyaratan-persyaratannya itu memang telah terpenuhi secara full. Karena salah satu hal yang sangat mengganggu dengan telah adanya pembangunan B23 Arena tersebut adalah itu kegiatan tersebut itu sudah sangat mengganggu bagi warga di daerah sekitarnya. Terutama mohon maaf yang mulia karena kebetulan di daerah B23 Arena itu memang mungkin eksklusif karena bukan orang-orang seperti kita masyarakat umumnya. Mereka tuh berdiam itu memang tidak mau adanya gangguan. Ya, kembali lagi berarti tujuan informasi belum dimuat di sini. Belum yang mulia karena waktu itu kami buru-buru. Iya, berarti informasi itu ada kepentingan langsung nggak? Ada yang mulia. Tapi dalam arti tidak ada langsung terkait dengan untuk kepentingan misalnya untuk penelitian apa hanya cuma dampaknya. Kami tidak ada namanya persaingan usaha segala macam. Artinya dampak dari permainan itu. Cukup. Kemudian ada termohon kira-kira kalau seperti itu dasar kan tadi ada uji konsekuensi tahun 2016 ya, apa bisa digunakan seperti itu, apa bisa diterapkan 2016 sampai 2024 itu 8 tahun kan, bisa saja karakteristiknya beda. Kalau seperti ini pertimbangannya apa ya terlepas dari uji konsekuensi? Pertimbangannya terkait dengan permintaan data memang informasi data ini dan karena kan sebenarnya tahun lalu juga ada tapi yang terang PBB bukan dari langsung dari kepala badan PBB dan di sini juga sama yang substansi sama jadi terkait dengan permintaan data itu kan ada di permohonannya pada poin 5 mereka meminta salinan data dokumen sebagaimana dimaksud itu yaitu 1 perizinan usaha, 2 izin saran usaha, 3 IMB garis PBG, 4-nya izin penyelenggaraan perparkiran di ruang di jalan yang dimintakan seperti itu sebenarnya. Tapi kan bukan semuanya masuk kategori dijadikan. Karena sifatnya itu perizinan yang individual, jadi kalau kewenangan kami yang menempatkannya masuk dalam itu yang daftar informasi yang dikeluarkan. Baik. Jadi apakah setelah diterima informasi itu permohonan pernah dilakukan dialog nggak, merespon, memanggil atau menghubungi? Ini terkait dengan sebenarnya kan case-nya informasi data atau ingin melaporkan terkait terjadinya ada suatu perizinan usaha Ya makanya sudah pernah direspon dengan dihubungi nggak pemohon? untuk pemanggilan. Kalau untuk sarana dari KIP ini belum, tapi nggak tahu kalau misalnya kan biasanya kalau pengaduan seperti ini ada pengaduan khusus di BKPM, nah jadi bisa diajukan ke Direktorat Pengendalian Kawasan. Bicaranya ke sini Pak. Oh iya. Ya bicaranya ke sini. Ya kan yang dipertanyakan apakah tadi itu semuanya dikecualikan atau kemudian sudah ada respon atau belum? Mekanisme untuk merespon ketika ada permintaan informasi itu seperti apa ya di presiden ini? Informasi Dari PPID-nya kalau begini apa dibiarkan lama atau di bagaimana? Yang mulia biasanya kami balas untuk masih kami koordinasikan dengan unit terkait gitu ya. Tapi ini enggak ya? Kami balas seperti itu dengan unit Tapi terkait. tanggal 5 Februari agak lama kan? Memang udah suratnya yang mulia. Baik, cukup betul. Saudara termohon, ini permohonan di PAUD berapa? Permohonan terus kemudian uji konsekuensi yang dihadirkan di sini 2016 ya. Dan ini sebenarnya uji konsekuensinya tidak ada bobotnya ya. Ini sama megang itu kan konsekuensinya. Ini kan nggak ada bobotnya sama sekali ya. Coba lihat ya. Misalnya kolom paling kanannya semuanya copy paste gitu kan, selama tidak ada peraturan perundang-undangan gitu aja kan.
dampak apabila informasi tersebut tidak ditutup. Semuanya copy paste saja ini, dapat menghambat proses hukum, dapat menghambat merugikan ketahanan ekonomi nasional. Jadi sebenarnya konsekuensi 2016 ini bukan hanya tahunnya sudah sangat jauh, tapi isinya juga sangat lemah ya. Jadi nggak bisa menjadi argumen yang terlalu membantu nantinya. Jadi yang termohon juga harus tahu yang dihadirkan secara dasar hukum ini sangat lemah, karena memang tidak ada keterangan yang terlalu kuat. Lalu kemudian memang menurut termohon informasi yang dimohonkan ini ruginya apa kalau diberikan, apa bahayanya? Kalau secara substansi ya, karena kan izin kan sifatnya sangat praktisi untuk satu perusahaan ya. Jadi kita nggak bisa memberikan izin itu suatu izin yang merupakan dokumen rahasia perusahaan itu kepada pihak lain tanpa understanding yang inilah yang jelas seperti apa. Biasanya kita berikan ya understandingnya apa atau berdasarkan perintah keadilan baru berikan. Ini memang izin ke perusahaan mana kalau dari kalimat termohon barusan? Izin bangunan untuk perusahaan mana? Apa perusahaan yang mendapatkan izin membangun ini apa perusahaan? Pihak pemohon mungkin mau bantu, perusahaan apa ini? Kami di sini warga, kami tidak tahu tentang perusahaan. Yang kami tahu warga itu bahwa di lingkungan itu telah berdiri bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan namanya B23 Arena. B23 ini udah olahraga. Ya, tapi warga jadi kalau ditanyakan tentang bentuk PT segala macam warga tidak tahu. Jadi warga tahunya apa logo yang tampil di publik apa? Namanya BKPM. Monas ya, Bu, ya? Iya, maksudnya bangunan Arena B23 ini di publik, karena kan saya nggak tahu ya. Di publik itu logo yang hadir apa? BKPM atau Jadi gini, warga kementerian atau ada logo tertentu? Waktu itu kami hanya mendapat dari dari warga itu mendapat informasi bahwa yang mengeluarkan itu karena sekarang kan dengan ada pemangkasan divisi segala macam itu yang mengeluarkan BKPM itu aja. Itu kata warga. Ya, Tapi di Arena B23 itu B23 Arena itu warga tahunya ya memang sudah berdiri nggak ada logo apa gitu. Enggak ada, cuma itu memang Perusahaan itu. kegiatan usahanya untuk olahraga. Tapi olahraganya olahraga eksklusif, Iya. tidak terbuka umum untuk warga. Terbuka umum untuk warga, tapi kebetulan warga sekitar ini mohon maaf yang mulia memang di situ yang tinggal itu memang ya kalau bilang menengah saya golongan ke atas gitu. Nah, salah satu yang sangat memang mengganggu itu sering itu beberapa kali bola itu masuk ke dalam halaman rumah yang kebetulan mohon maaf sekali lagi mobil-mobilnya itu kalau misalnya kena pun ya itu mungkin kalau untuk gaji kita semuanya itu akan kita bisa sanggup ke mobil. Nah, jadi Arena B23 itu untuk umum, Iya. tapi warga setempatnya menengah ke atas. Iya. Jadi yang eksklusif sebenarnya warganya secara klasifikasi ekonomi gitu kan. B23-nya khusus umum. Untuk umum, tapi pun yang bisa untuk main ke situ juga kalau dibilang juga bukan untuk tingkat yang biasa-biasa aja karena dia ada berjam berapa segala macam. Maksudnya menengah atas juga. Iya, Yang Arena B23 itu. Iya, karena memang kami beberapa kali juga. Jadi ini antara pengguna B23 Arena dengan warganya sama-sama kelas menengah atas lah gitu ya. Bagi kami sebenarnya bukan soal menengah atas. Makanya ini informasi bukan bagi ibu, iya. nah, tapi informasinya iya, gitu. hampir sebagian besar yang menggunakan itu adalah memang kalau disebut menengah ke atas. Begitupun warganya sama sebenarnya. Iya, sama. Tapi nggak ada informasi perusahaan mana atau logo yang terpampang di B23 Arena. Itu cuma B23 Arena. Tapi kenapa itu bisa
berkesimpulan, Ibu bisa berkesimpulan itu dari Kementerian BKPM. Izinnya yang mulia, karena dari warga Warga mengetahui izinnya dari Kementerian BKPM. Jadi pengetahuannya hasil hasil analisa, hasil informasi begitu ya. Tidak ada secara fisik logo. ada secara fisiknya. Maksud saya kan dari tadi begitu. Izinnya. Enggak, secara fisik warga tuh bisa lihat nggak? Enggak, kalau Di fisiknya nggak ada logo. nggak ada. Kalau BKPM. izinnya memang warga tahu itu dari BKPM yang mengeluarkan. Jadi pengetahuannya bukan suatu hal yang terpampang fisik gitu. Bukan. Jadi Terus pihak termohon gimana penjelasannya? Ini ada arena B23, perizinannya dari kementerian lembaga yang pasti dia badan publik, tapi secara fisik orang nggak tahu itu kaitannya dengan BKPM. Ini sebenarnya apa ini? B23 arena ini apa ini? Terima kasih yang mulia. Sebenarnya kami juga sempat mengecek juga karena di permohonan dari dari pemohon dari Beliau kan menyebutkan ada nomor NIB di situ ya. Bahwa B23 Arena Simpruk telah memiliki NIB dengan nomor sekian. Setelah kami cek juga kami tidak menemukan di database kami nomor NIB tersebut. Ya memang kami masih mencari juga sebenarnya B23 bentuk perusahaannya apa seperti apa dan kewenangannya di mana. Jadi kami belum melihat apakah ini kewenangan dari pusat atau dari daerah. Jadi pihak termohon juga belum tahu B23 Arena ini apakah bangunan yang diberikan perizinannya oleh Kementerian BKPM atau bukan. Betul ya. Jadi belum tahu hubungan antara arena B23 ini dengan kementerian juga belum tahu. Betul, tapi sebagai lembaga yang mengelola OSS, kami mungkin bisa tahu ada dokumen itu. Tapi untuk kewenangan kewenangan perizinannya kami belum tahu antara pusat atau daerah. Tapi untuk lembaga OSS sendiri memang dikelola dari BKPM. Oh, berarti pertama sudah dipastikan perizinannya pasti dari BKPM, tapi belum tahu pusat atau daerah. Iya, perizinan mungkin secara sistem yang ada kan kalau perizinan sekarang ada NIB namanya. Ya. Perusahaan itu yang mengeluarkan dari sistem OSS dan itu dikelola oleh BKPM. Jadi pertama sudah pasti dari BKPM, tapi belum tentu kewenangan untuk perizinan kewenangannya dari pusat. pusat atau iya bisa jadi kewenangan dari BPM. Jadi belum ditelusur ya. Belum ditelusur karena NIB yang kita cek di situ nggak keluar nomornya di permohonan. Jadi kita sebenarnya sih bagus juga kalau nanti ada forum di luar pengadilan, nanti mungkin ada mediasi dari warga terhadap ini nanti mungkin kita cari tahu perusahaan apa sih. Jadi ini belum ada penelusuran ya. Belum ada penelusuran. Jadi jawaban pengecualian itu dasarnya Secara umum aja yang mulai. Jadi secara umum di nomor berapa, di uji konfirmasi nomor berapa masuk? nomor 24 itu tentang data dokumen perusahaan secara individual. Perusahaannya pun belum ditelusur kan, ini individu atau bukan kan? Iya. Berarti tidak bisa langsung dibilang 24 sebenarnya kan? Sebenarnya Belum sih, terlalu yakin nih kalau kalau secara spesifik ya, tapi secara umum karena dia bisa data-data itu secara umum masuk ke klasifikasi yang nomor. ya, artinya jawaban pengecualian itu belum berproses ya, belum berproses, belum diteliti ini di kewenangan pusat daerah, belum diteliti juga perusahaannya, belum ketahuan juga. Belum ketahuan. Belum ketahuan itu maksudnya belum dicari. Kalau mungkin secara fisik B23 itu, tapi nama perusahaan itu kita belum tahu itu PT apa atau CT apa. Nah, hal-hal yang belum tahu ini kenapa? Padahal kan ini kan kementerian yang mengaku masalah-masalah itu. Pertama untuk ngecek pusat dan daerah, kenapa kok bisa belum berproses? Yang kedua untuk cari siapa perusahaan yang mengelola itu kok bisa belum berproses? Tapi untuk menjawab ini dikecualikan bisa. Kan harusnya jawaban itu harusnya sudah kokoh dulu kan secara argumentasi kan. Pertama kita udah tahu dulu nih siapa yang urus. Yang kedua kita udah tahu nih perusahaan betul-betul individual atau government to government bisa juga kan, atau government to business entity kan bisa. Ini kan belum ditelusur nih dua hal ini ya. Belum, karena ini sebenarnya gini, kalau untuk sarananya beda. Jadi ada sarana pengaduan dan sarana permohonan informasi. Jadi kalau ini lebih masuknya ke sarana permohonan informasi data. Tapi untuk pengaduan sebenarnya ada lagi salurannya ke kedeputian pengendalian dan pengawasan. Nah di situ baru jika ada pengaduan dari warga atau pengaduan dari perusahaan lain atau perusahaan
fasilitasi atau mediasi di situ untuk menyelesaikan permasalahan. Ada beberapa yang seperti ini. Tapi kan pihak termohon tidak punya hak untuk mengatur pemohon. Apa? Ya, pihak termohon nih, PKPM tidak punya hak untuk mengatur warga. Apakah dia mengajukan itu ke sarana A atau sarana B? Saudara misalnya tidak berhak mengatur warga itu harusnya mengajukan lewat jalur pengaduan saja sehingga kita bisa begini begitu, nggak punya hak. Itu kan hak warga yang belum tentu punya relasi komunikasi dengan PKPM kan. Ini kan warga, nggak semua warga punya akses komunikasi langsung dengan pejabat di BKPM kan, terutama PPID kan. Jadi nggak bisa berhak itu kejauhan. Kalau dia sudah memohon informasi lewat PPID, tugas kita hanya melaksanakan sesuai dengan ambang batas waktunya. Ini kan permohonannya permohonan informasi kan, bukan pengaduan kan. Ya, selesai, gitu loh. Nah, masalahnya di situ Pak. Jalurnya sudah masuk ke permohonan informasi, ambang batasnya sesuai undang-undang 10 plus 30 plus 14 kan begitu. Harusnya 10 hari tidak terpenuhi. Jawaban pengecualiannya belum melalui proses telusur di dua hal. Satu, apakah ini ditangani pusat atau daerah. Dua, belum ada telusur di perusahaannya mana. Ini yang minggu depan atau di persidangan berikutnya harus disampaikan hasil telusurnya. Yang itu harusnya dilakukan sebelum menjawab pengecualian. Apalagi pengecualiannya sudah lewat waktu sebulan lebih kan, gitu loh pihak termohonnya. Jadi persidangan berikutnya, ini Pak Bu Ketua, persidangan berikutnya pihak termohon diperintahkan untuk membawa hasil telusur sebenarnya ini ditangani oleh BKPM di pusat atau di daerah. Yang kedua, sebenarnya ini perusahaan yang mengelola B23 Arena siapa? Baru kita bisa menelusur sebenarnya ini bahayanya apa kalau dibuka informasinya. Kalau tidak ada bahayanya ya berarti posisinya bukan hal yang perlu dikembalikan. Gitu. Ya. Mungkin kita nanti jam selanjutnya kita akan sampai hasil. Nah, ya, terima kasih. Baik, pemohon, ini kan dalam surat kuasa ada pemberi kuasanya Stephen Wijaya, Joni Surjana, Raymond Irawan, Zainul Yunus, Eren Wijaya. Ini posisinya mereka sebagai apa ya? Warga di daerah situ ya. Berarti Victory ini sebagai lembaga hukum yang mewakili para warga di sekitar itu. Iya. Baik, saya agak bingung tadi dengan statement dari termohon yang menyatakan bahwa itu belum ditemukan kepastiannya ya, karena ini menjawab surat ini jelas-jelas menyebutkan bahwa ketentuan kewajiban pendirian izin usaha atau kelengkapan dokumen fasilitas olahraga B23 Arena Simpruk dan regulasi berikut kami sampaikan dan seterusnya adalah informasi yang dikecualikan. Berarti kan tadi kalau dikatakan sudah melalui pembahasan, berarti sebenarnya ini sudah dibahas secara detail terkait ini. Karena di sini jelas-jelas menyebutkan fasilitas olahraga B23 Arena Simpruk. Jadi bukan hanya secara umum menyatakan perizinan usaha atau izin dan sebagainya gitu. Nah, gimana tuh dari termohon tuh? Baik, jadi seperti kami bilang dari sidang sebelumnya bahwa ini sebenarnya jawabannya secara umum kami masukkan bahwa terkait dengan permohonan data-data yang disebut secara umum masuk ke dalam data yang dibuatkan secara umum saja. Tapi memang untuk detail dari perusahaannya seperti kami bilang nanti kami akan usul lagi dan akan kami sampaikan. Tapi ini dokumennya atau informasinya berada dalam penguasaan termohon nggak? Dokumennya makanya kami akan lagi mungkin nanti kami coba minta lagi. Kalau secara NIB yang disampaikan oleh karena ada NIB nomor spesifik itu kami belum temukan di sistem kami. Nggak, saya terserah nanti termohon mau cari dulu atau bukan persoalan buat saya. Yang saya tanyakan informasinya ada dalam penguasaan termohon atau tidak nih terkait semua. Kan udah dibahas di rapat nih semua informasi yang dimohonkan. Nah, ini ada dalam penguasaan termohon atau tidak? Kami belum bisa bilang ada atau tidak, karena kami belum tahu. Terus menjawab surat gimana? Ini karena kan jawab suratnya jelas loh nih. Ini dokumen resmi loh nih. Di sini jelas dikatakan dokumen fasilitas olahraga B23 loh, sebagaimana yang dimohonkan. Ya, secara Bukan secara umum. Kalau secara umum seharusnya kan
kata-kata dokumen fasilitasnya tidak ada, jadi hanya perizinan usaha, izin ini dan sebagainya adalah informasi yang dikecualikan. Sebenarnya begitu kalau memang umum. Nah, pertanyaan saya, kalau secara umum itu sudah ada di uji konsekuensi, harusnya termohon bisa menjawab itu dalam 10 hari kerja kalau memang persepsinya umum. Tapi kan ini sudah dibahas di rapat loh. Apa kalau rapatnya ini sampai baru dibahas di 5 ini nih, 5 Februari loh baru dijawab. Nah, yang dibahas di rapat itu apa? Pasti kan terkait permohonan informasi yang dimohonkan, bukan? Nah, makanya pertanyaan saya, dokumen itu ada dalam penguasaan informasinya, ada dalam penguasaan termohon atau tidak untuk informasi yang dimohonkan oleh pemohon? Saya agak bingung nih kalau termohon bilang nggak tahu atau tidak bisa menjawab sekarang. Izin untuk data NIP mungkin di kami yang mulia, sama data terkait dengan permohonan Kan di sini ada diminta izin usaha, yang A. izin sarana usaha, izin penyelenggaraan perparkiran. Ini dikeluarkan oleh. Kalau untuk yang A, perizinan usaha mungkin ya di KPM. Tapi untuk yang izin sarana usaha, IMB, PBG, dan D, izin penyelenggaraan perparkiran, sepertinya itu kewenangan dari pemerintah provinsi, mungkin DKI. Yakin. Karena IMB, PBG, Jangan pakai kata-kata seperti ini kalau dalam termohon. Baik, supaya persidangannya lebih cepat ya, saya nggak suka sidang bertele-tele. Termohon untuk persiapan persidangan selanjutnya, saya wajibkan melakukan uji konsekuensi khusus untuk informasi yang dimohonkan oleh pemohon. Jadi ada beberapa item nih, silakan dilakukan uji konsekuensi, dan yang bukan dalam penguasaannya nanti silakan termohon sampaikan itu dalam penguasaan siapa. Kalau memang itu tidak dalam penguasaan termohon, ya. Kemudian yang kedua, karena kita sidang berikutnya ini karena termohon menyatakan informasi yang dikecualikan, maka kita akan langsung masuk ke tahap adjudikasi, tidak melalui mediasi. Maka saya minta semua dokumen yang disengketakan, ya, dokumen terkait yang dimohonkan oleh pemohon semua dibawa ke persidangan, karena kami akan melakukan pemeriksaan setempat, pemeriksaan tertutup. Tapi kalau dokumennya dalam jumlah yang sangat banyak sehingga tidak bisa dihadirkan ke persidangan, mungkin takut tercecer atau sebagainya, silakan disampaikan ke panitera. Kita ada mekanisme untuk melakukan pemeriksaan setempat. Jadi kita bersidang di tempat termohon untuk memeriksa semua dokumen yang disengketakan, ya. Kemudian jangan lupa saya minta pada persidangan selanjutnya surat kuasa itu wajib dibawa, ya, surat kuasa. Nah, nanti persidangannya saya tawarkan uji konsekuensi karena ini wajib dilakukan 2 minggu dari sekarang. Siap atau enggak? Atau butuh tambahan waktu? Ini yang mulia, berdasarkan informasi, kayaknya butuh waktu tambahan lagi untuk uji konsekuensi yang mulia. Karena takutnya dalam 2 minggu. Berapa? 3 minggu? Izin 1 bulan. Yang 1 bulan dari sekarang. Ya, jadi gini ya, 1 bulan dari sekarang, saya tidak hitung hari kerja ya, hitungnya bulan. Uji konsekuensi wajib dilengkapi kajian. Ketika termohon menyatakan itu dikecualikan, apa yang menjadi dasar itu wajib dikecualikan. Jadi bukan seperti yang ini ya. Jadi bukan umum kayak gini nih, mengungkapkan rahasia pribadi atau mengungkapkan isi akta otentik, bukan. Apa yang menjadi dampak hukum? Apakah ketika itu dibuka kemudian BPKM rubuh, atau kalau dibuka kemudian informasi rahasia apa yang kemudian terungkap menyebabkan kekisruhan di publik gitu. Karena dasarnya mengecualikan sebuah informasi adalah ketika itu dibuka bisa menimbulkan dampak yang luar biasa di publik gitu, ya. Saya minta itu dilakukan lengkap dengan kajiannya, kemudian masa retensi waktunya berapa lama akan dikecualikan, ya. Jadi nggak bisa nih jangka waktu selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain, nggak bisa. Dia harus ada masa retensi. Orang terkait kerahasiaan negara aja hanya boleh ditutup 30 tahun. Jadi saya minta ada masa retensi waktunya lengkap dengan kajian, ya. Mohon ya, gitu ya. Baik, pemohon, kami menunggu hasil uji konsekuensi karena itu wajib. Pada persidangan berikutnya kami akan membuka sidang dengan
sidang adjudikasi. Setelah itu akan kita pending untuk kami melakukan pemeriksaan tertutup, karena untuk informasi yang dinyatakan dikecualikan maka sidangnya dilakukan secara tertutup tanpa dihadiri oleh pemohon. Ya. Demikian dari majelis ada yang ingin disampaikan lagi? Dari pemohon ada yang ingin disampaikan barangkali? Ini maaf yang mulia, maksudnya melakukan uji konsekuensi terhadap apa yang dimohonkan. Iya, ya. Kan tadi termohon menyatakan itu dikecualikan. Kami minta alasannya apa yang menjadi dasar itu dinyatakan dikecualikan, gitu ya. Cukup? Cukup ya. Dari termohon ada yang ingin disampaikan? Cukup ya. Baik, dengan demikian sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 023-2-Rex-TPSI-2024 antara Victoria Lopong terhadap Kementerian Investasi BPKM RI pada hari ini Senin 24 Juni 2024 dengan ini dinyatakan ditutup dan akan dilanjutkan dengan adjudikasi. Majelis Komisioner mengingatkan sidang hadirin dimohon berdiri.